Pemirsa, dari gambar-gambar yang selalu kami tayangkan, kami selalu sajikan di layar kaca, Anda tentu sudah bisa mendapat gambaran kira-kira hidup seperti apa yang dijalani, penderitaan seperti apa yang dialami oleh warga Palestina. Tapi ini kita akan mendengarkan langsung dari Mbak Oki Stiana Dewi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat dan juga datang secara langsung ke pengungsian di Palestina. Dan juga kita akan mendengarkan ceritanya, seperti apa sebenarnya penderitaan yang dialami ataupun juga dihadapi oleh masyarakat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mbak Oki, ini mungkin kita ingin sekali mendengar bagaimana waktu itu Mbak Oki pengalamannya ketika datang langsung ke pengungsian di Palestina, apa yang dilihat, bagaimana penderitaan masyarakat di sana? Baik, sebetulnya mungkin saya ralat, saya tidak ke pengungsian Palestina, tapi memang Allah izinkan saya ke Baitul Maqdis Palestina, mengunjungi Masjidil Aqsa dan melihat dan juga tentu saja beribadah di situ. Tahun 2018 Allah Subhanahu wa taala izinkan saya untuk menuju ke Palestina dan tentu saja saya banyak menghabiskan waktu di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa dan pengalaman di sana luar biasa ya. Ini karena kita tahu bersama sebagai umat Islam bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid utama selain Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, tapi juga ada Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama. Jadi secara keagamaan sebagai seorang muslim tentu punya keterikatan hati yang sangat kuat dengan Masjidil Aqsa. Untuk memasuki Masjidil Aqsa saja, ketahuilah teman-teman sekalian memang tidak langsung masuk begitu saja, padahal itu adalah tempat ibadah. Karena polisi-polisi atau tentara-tentara Israel terus berjaga-jaga dengan senapannya. Sehingga ketika kami umat Islam ingin masuk ke masjid, itu sudah ada di depan-depan gerbang itu biasanya polisi-polisi atau tentara-tentara Israel yang nampak hilir mudik menjaga apa yang ada terjadi atau aktivitas apa yang terjadi di dalam masjid. Jadi itu sempat membuat saya bertanya-tanya juga karena itu kan pengalaman pertama pada saat itu. Kenapa ketika hendak beribadah di masjid saja kok dijaganya sedemikian rupa? Tapi ternyata memang seperti itu. Kemudian sering sekali saya juga bercengkrama dengan mereka-mereka, terkhusus anak-anak muda yang sering berada di Masjidil Aqsa. Ketika saya tanya, harapan kalian apa sih di tahun 2018 itu? Kemudian mereka mengatakan kami berharap agar ada Salahuddin Al-Ayyubi lainnya di masa yang akan datang yang akan membantu kami di sini. Seperti yang kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang tokoh yang berhasil membebaskan Palestina di masa itu. Sehingga mereka mengatakan kami berharap bisa beribadah dengan tenang dan harapannya semoga ada Salahuddin Al-Ayyubi yang datang untuk menyelamatkan. Begitulah perkataan mereka. Tapi tahun 2018 memang walaupun beribadah masih dalam penjagaan tentara-tentara Israel, tapi kami beribadah di saat itu kelihatan dengan baik ya, rasanya nyaman beribadah. Tapi wallahu a'lam bahwa tentu saja kalau beribadah selalu dijaga seperti itu kan ada rasa tidak nyaman 100% juga begitu. Dan ketika saya tanya sama beberapa teman, bahkan di jam-jam tertentu sholat tahajud saja masjidnya juga ditutup, tidak bisa leluasa untuk masuk untuk sholat di masjid kita sendiri. Seperti itu gambaran 2018, makanya ketika baru-baru ini kembali terjadi lagi dipicu oleh pengusiran paksa ya saudara-saudara kita di Palestina di rumahnya sendiri di kawasan Syekh Jarrah, kemudian terjadi insiden yang kita tahu bersama lah di 10 malam terakhir semua umat muslim fokus beribadah, fokus untuk meraih Lailatul Qadar, tapi di hari itu, di malam pada saat beribadah itu diganggu ibadahnya tentu tidak hanya saya yakin tidak juga umat muslim, tapi saya rasa ini masalah kemanusiaan ya, bukan hanya masalah agama. Jadi saya rasa semua orang juga terluka dan mengecam dan mengutuk keraslah perbuatan seperti itu. Baik, Mbak Oki juga kabarnya hari ini datang bertemu dengan Dubes Palestina untuk Indonesia. Mungkin nanti setelah jeda Mbak Oki kita akan berbagi cerita juga apa perbincangan yang diutarakan oleh Mbak Oki, apa yang disampaikan oleh Dubes Palestina, tentunya apa harapannya. Tapi nanti kita akan bahas sesaat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik pemirsa, kita akan kembali langsung lanjutkan perbincangan dengan Mbak Oki Stiana Dewi. Mbak Oki, mengingat tadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Mbak Oki mendapatkan pengalamannya begitu berharga, bisa menginjakkan kaki di Masjidil Al-Aqsa, bisa beribadah di sana dan juga bisa bertemu berinteraksi dengan warga Palestina yang ada di sana. Selain tadi menceritakan harapan mereka, sebenarnya mungkin juga Mbak Oki bisa bercerita seperti apa ketegaran yang harus mereka lakukan di tengah penderitaan yang mereka hadapi. Masya Allah, kalau bicara ketegaran orang-orang Palestina ini kita luar biasa ya. Kemarin baru saja saya melihat sebuah video di mana
seorang ibu yang harus kehilangan anaknya satu persatu, mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena bom-bom dari Israel, tentara-tentara Israel. Bagaimana ketegaran mereka mengatakan bahwa alhamdulillah, justru ketika mendapatkan ujian seperti itu justru mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa semua orang akan mati pada akhirnya, dan mereka berbangga anak-anak mereka mati dalam keadaan yang baik, mati syahid dalam keadaan yang insya Allah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketegarannya luar biasa, teman-teman sekalian. Saya rasa itu dikarenakan karena adanya kekuatan Al-Qur'an yang ada di dada mereka. Kita tahu bahwa warga Palestina dimanapun berada, termasuk juga di Gaza, mereka sangat luar biasa ya dalam pengajaran Al-Quran. Al-Quran itu yang kemudian menjadikan kekuatan untuk mereka. Mereka tidak ada rasa takut di situ. Kemudian mereka tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berjuang mempertahankan tanah airnya. Mereka terus berjuang walau dengan lemparan batu ya, terbatas kan kekuatan mereka, tapi mereka tidak ada rasa takut karena Al-Quran. Itu terbukti dengan banyaknya halakoh-halakoh Al-Quran dan banyaknya anak-anak yang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi kekuatan ketegaran itu didapatkan karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Berbicara dengan Palestina, teman-teman sekalian, mungkin menghimbau juga untuk kita semua, tidak perlu untuk menjadi seorang Muslim supaya kita bisa peduli dengan Palestina. Cukup menjadi seorang yang berbangsa Indonesia, karena kita sendiri di pembukaan UUD 45 kita semua tahu bahwa negara kita ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan itu masih terjadi pada saat ini, pada hari ini di Palestina. Termasuk juga tidak perlu menjadi orang Islam atau tidak perlu menjadi bangsa Indonesia, cukuplah menjadi seorang manusia untuk kita bisa memberikan simpati, empati kita terhadap apa yang terjadi di sana. Seperti itu. Jadi mereka bisa tegar, balik lagi karena Al-Quran yang ada di dada-dada mereka. Dan jangan lupa, mereka adalah frontliner, penjaga di garis terdepan untuk menjaga Al-Aqsa. Maka seharusnya umat muslim di seluruh dunia berterima kasih kepada warga Palestina yang telah menjadi frontliner yang menjaga masjidnya umat Islam. Seperti itu. Baik Mbak Oki, hari ini kabarnya melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Mungkin bisa diceritakan kesana dengan siapa saja, maksud dan tujuannya, dan juga apa semuanya yang disampaikan oleh Dubes Palestina kepada Mbak Oki dan juga rekan-rekan tentunya. Ya, sebenarnya hari ini undangan sangat mendadak sekali dari Dubes Palestina untuk Indonesia, karena sebetulnya banyak sekali teman-teman selebriti, public figure yang ingin juga datang, ingin bertemu langsung dengan Pak Dubes. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi yang jelas hari ini saya datang dengan beberapa teman dan kami menyatakan rasa simpati, empati, rasa bersedih kami, dan kami mengatakan bahwa kami akan terus berada di barisan teman-teman untuk mendukung perjuangan Palestina. Sehingga yang tadi kami lakukan hanyalah kami menceritakan bagaimana apa saja bentuk dukungan kami, tentu saja selain doa, tentu saja selain donasi-donasi. Salah satu yang juga sangat penting adalah penyebaran informasi, awareness kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya, supaya tidak melupakan Palestina. Jadi pemberian informasi ini terus-menerus dilakukan oleh teman-teman public figure atau teman-teman influencer dengan sosial media mereka, memberikan kabar terupdate untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mereka dengan followernya yang banyak, subscribernya yang banyak, mereka berkomitmen untuk bisa memberikan informasi itu supaya informasi yang benar ini tersebar ke seluruh orang, dan mereka pada akhirnya mengetahui. Ketika mereka mengetahui, mereka peduli. Ketika mereka peduli, mereka bisa membantu itu tadi dengan cara doa, dengan cara donasi misalnya, dan setidaknya jangan biarkan Palestina sendiri, yaitu dengan cara terus-menerus update apa yang terjadi dengan Palestina. Dan tadi juga datang dengan beberapa NGO, Masya Allah. Para NGO tadi juga bercerita bahwa bagaimana mereka mengumpulkan donasi yang besar dari masyarakat Indonesia, bagaimana mereka membuat dapur-dapur umum, bagaimana mereka menyalurkan donasi untuk pembangunan, untuk halakoh-halakoh Quran, untuk rumah sakit, untuk persediaan pangan, dan sebagainya. Jadi tentu saja tadi Dubes mengatakan bahwa berterima kasih atas kepedulian dari masyarakat Indonesia, dan beliau berpesan agar terus-menerus untuk mengetahui pemberitaan-pemberitaan ini dan menyebarkan kesadaran agar orang-orang peduli dengan Palestina, seperti itu. Mbak Oki, mungkin ada pesan yang disampaikan ataupun harapan dari Pak Dubes selain tadi meminta peran aktif untuk dilakukan terus-menerus oleh Mbak Oki dan rekan-rekan, adakah mungkin yang disampaikan bagaimana sebenarnya harapan dari masyarakat Palestina terhadap pemerintah Indonesia?
Tentu saja kita semua menginginkan ya ada tindakan yang nyata, tindakan yang tegas dari dan kita semua tahu bahwa sebagian komunitas internasional, sebagian negara-negara juga sudah mengutuk keras perbuatan Israel dengan apa ya, kita lihat banyak sekali di negara-negara yang mereka melakukan aksi bagaimana menolak perbuatan tersebut. Itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan. Jadi ketika kita melakukan sebuah protes atau kita melakukan sebuah gerakan-gerakan yang nyata dari masyarakatnya sendiri, itu menjadi kekuatan untuk Palestina. Jadi harapannya, tapi saya pikir Indonesia dengan Pak Jokowi kita sudah sama-sama mendengar bahwa negara kita bersikap tegas untuk mengutuk perbuatan tersebut. Jadi mudah-mudahan ada tindakan nyata lah dari dunia internasional bergabung untuk melakukan sesuatu agar tidak hanya menjadi wacana pemberitaan saja. Tidak hanya menjadi sekedar wacana, butuh upaya ataupun tindakan nyata. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk bisa berperan aktif tentunya. Nah, ini untuk bisa membahas sudah hadir di samping saya Profesor Hikmahanto Juwana selaku pakar hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Selamat Gimana malam. kabar? Baik, Mohon maaf siap. lahir batin terlebih dahulu. Maaf lahir batin. Baik, Prof, setidaknya ada 3 poin yang sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, yaitu menggerakkan dukungan internasional untuk Palestina, kemudian juga mengupayakan gencatan senjata sesegera mungkin, dan juga fokus membantu kemerdekaan Palestina. Ya. Tapi semua bersuara, tidak cukup dengan mengutuk, tidak cukup hanya dengan membuat kalimat-kalimat seperti ini, harus ada upaya ataupun langkah nyata. Silakan, Prof. Ya, yang pasti gencatan senjata harus dilakukan. Kenapa? Karena banyak orang tidak berdosa yang menjadi korban dalam katakanlah kekerasan yang terjadi pada saat sekarang ini. Tidak hanya di Palestina, tetapi juga di Israel. Nah, misalnya saja pemerintah kita sudah mengatakan mengutuk tindakan dari Israel. Karena orientasi kita tentu membela rakyat Palestina. Tetapi pada saat yang bersamaan Amerika Serikat juga mengutuk, tapi bukan Israel, mengutuk Hamas. Ya. Karena menurut mereka negara Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Nah, ini banyak negara-negara semua mengutuk, tapi mengutuknya dengan adanya orientasi, ada ideologi. Bahkan kalau saya lihat misalnya saja sebelum ada serangan dari Hamas ke Israel, pemerintahan di Jazirah Arab itu mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Ya. Tetapi ketika Hamas meluncurkan misal-misal ke Israel, mereka langsung diam. Karena mereka tahu bahwa pasti Hamas akan didukung oleh Iran. Lagi-lagi ini sama-sama Islam, tetapi kita berorientasi pada mazhabnya yang mana. Nah, oleh karena itu, menurut saya sebaiknya yang dikedepankan adalah masalah demi kemanusiaan. Baik. Saya yakin tidak ada agama manapun yang bisa mentolerir orang-orang tidak berdosa, orang-orang seperti perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban, baik itu di sisi Palestina maupun dari sisi Israel. Ya. Jadi itu yang harus dikedepankan, itu yang harus diwacanakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh nanti mudah-mudahan Ibu Menlu yang akan segera ke sana, dibicarakan dalam konteks OKI, ya, karena kalau tidak, ini akan terus berjatuhan. Baik. Dan sekarang saya lihat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah mengatakan bahwa kita akan terus melakukan serangan sampai kapanpun. Ini berarti tidak hanya mereka-mereka yang menjadi kombatan, mereka-mereka yang sudah siap mati karena mereka menjadi tentara, katakanlah begitu, dari pihak Palestina, terutama dari Hamas, ya, tetapi seolah-olah pernyataan ini juga diberlakukan untuk mereka-mereka orang sipil, non-kombatan. Kalau mereka yang kombatan, mereka yang menjadi prajurit, mereka semua sudah taken kontrak bahwa saya harus siap mati. Jadi kill or to be killed. Baik. Tetapi yang kita harus selamatkan di sini adalah mereka-mereka yang tidak berdosa. Ya. Dan atas dasar itu, demi kemanusiaan harus dilakukan gencatan. Baik, Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan, termasuk ketika PBB melaksanakan rapat secara virtual, perdebatan yang begitu gencar terjadi antara pihak Palestina dan juga Israel, menanggapi juga solusi yang ditawarkan oleh PBB. Tapi nanti, Prof, setelah jeda, kita nanti juga akan bergabung tentunya dengan Mas Farhan, selaku Komisi 1 DPR Republik Indonesia, yang juga ikut memberikan tanggapannya ataupun juga sikapnya mengenai konflik Palestina dan juga Israel. Tapi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.